Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, hari ini kita menghafal hadis. Untuk hadis yang akan kita hafal hari ini, kita masih tentang adab ya. Yang tadi tidak mengikuti Zoom bisa untuk menonton video ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga di komen ya di bawahnya. Oke, ibu akan langsung saja membacakan hadis nomor 1477. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasrobanna ahadun minkum qa'iman, akhrajahu Muslim. Artinya, dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim nomor 1477. Nah, dari arti dan dari hadis tersebut sudah jelas sekali ya bahwa setiap muslim dilarang atau tidak boleh makan ataupun minum sambil berdiri ya, meskipun di sini dari artinya janganlah seorang di antara kalian minum, hanya minum saja yang disebutkan. Dari hal yang terkecil minum saja, yang ringan saja dilarang, apalagi makan yang memang memiliki waktu yang lama ya, kadar waktu yang lama untuk menyelesaikan memakan sesuatu gitu ya. Untuk minum memang biasanya 5 detik juga udah selesai, tapi Islam menyuruh kita untuk mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beraktivitas sehari-hari. Di antaranya itu minum ya, minum, makan, dan tidak lupa juga untuk berdoa sebelumnya dan sesudahnya. Ibu akan sedikit menjelaskan manfaat mengapa sih Islam melarang kita untuk minum atau makan sambil berdiri. Nah, dalam buku yang berjudul Makan dan Minum Sambil Berdiri Haramkah? Nah, ini juga dari judulnya juga sudah tahu ya, diharamkan gitu ya. Yang mengarangnya yaitu Bapak Syafri Muhammad Nur, menjelaskan hikmah dan manfaat kesehatan makan dan minum sambil duduk. Yang pertama, menurut beliau, kebiasaan minum sambil duduk bermanfaat dalam membantu menyehatkan ginjal. Sudah jelas sekali ya, baru pertama juga sudah manfaatnya sudah terasa gitu. Untuk menyehatkan ginjal kita, untuk menyehatkan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Orang Islam diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan pikiran yang jernih, itu untuk dijaga. Nah, jadi ketika kita menjaga semua yang diamanahi oleh Allah, nah, itu adalah salah satu ibadah bagi kita ya. Nah, yang kedua, orang yang memiliki kebiasaan minum sambil duduk juga akan terhindar dari dehidrasi. Nah, ketika seseorang itu duduk sambil berdiri dan makan sambil berdiri, ketika melakukan aktivitas sehari-hari, dia akan mudah dehidrasi ya, atau mudah lemas gitu, kekurangan cairan. Akibatnya ketika dia belajar akan mengalami kesulitan untuk menyerap semua ilmu yang diberikan oleh Bapak Guru kita. Setelah itu apa yang terjadi? Kita tidak akan mendapatkan ilmu dan kita tidak akan mengerti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Guru kita. Itu mungkin hal yang kecil itu akan menjadi sebuah resiko yang besar ya bagi aktivitas sehari-hari kita. Makanya Islam menyuruh kita dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar pun dijelaskan, entah itu di Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir,
Yang ketiga, kebiasaan ini juga dapat menghindari diri dari penyakit lambung. Menurut Ana Budi Rahayu, refluks asam lambung dapat disebabkan salah satunya dari kebiasaan minum dan makan sambil berdiri. Nah, sudah jelas ya, ketika kita makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, akan menyebabkan lambung kita menjadi tidak sempurna, tidak baik pencernaannya. Bagaimana caranya untuk mencegah agar lambung kita sehat, menjadi baik pencernaannya? Kita melakukan hal-hal yang memang Rasulullah juga melakukannya ya. Salah satunya itu dengan makan dan minum sambil duduk seperti itu ya. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang pernah kita hafal dan kita pelajari. Semoga dari hadis ini meskipun sedikit tapi kalian bisa melaksanakan dan bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.